guys, aku Dea. Welcome back to my channel. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan semoga kalian suka sama video-video yang aku buat dan kalian nyaman. Sebelum kita mulai, kalian tahu gak sih apa itu urban legend? Urban legend ialah suatu mitos atau legenda kontemporer yang dipercaya oleh suatu masyarakat. Bisa tentang hantu-hantu kayak misteri, horor, bisa juga tentang humor atau bahkan kisah moral. Tapi juga belum tentu itu mitos, karena ini tuh kayak cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, jadi kayak cerita suatu kawasan itu loh, cerita daerah begitu. Nah, kali ini kita akan membahas urban legend dari beberapa negara di dunia. Oke, langsung aja. Yang pertama, ada Maria Labu. Cerita ini berasal dari Filipina. Awal cerita, Maria ialah wanita biasa. Dia punya suami dan 2 orang anak. Tapi karena suaminya ialah orang biasa, bukan orang kaya, dan suatu saat dia tuh kayak keluarganya perekonomiannya buruk. Jadi, untuk membantu perekonomian keluarganya, Maria pun melamar pekerjaan. Dan akhirnya dia mendapat pekerjaan bekerja sebagai perawat bagi seorang kakek. Jadi kakeknya itu sakit gitu, lumpuh. Jadi Maria bekerja merawat dia. Setelah bekerja lumayan lama sama kakek, dan kakeknya itu juga merasa terbantu oleh hadirnya Maria. Dan kakeknya juga baik ke Maria. Akhirnya kakeknya bercerita kenapa dia bisa lumpuh. Dia tuh bilang kayak sebenarnya dia tuh lumpuh karena dibuat lumpuh sama seseorang. Jadi dia tuh dikirimin virus kanibal oleh seseorang. Dan karena itulah anak-anak dan keluarga sang kakek tidak mau merawat sang kakek, karena mereka tuh takut bakal dimakan sama kakek, dibunuh. Kan kanibal kan emang makan daging. Mungkin keluarganya takut kalau bakal dimakan sama sang kakek. Dan dia mencari perawat buat ngurus kakek dan bakal digaji yang tinggi. Akhirnya datang Maria. Tapi karena tipenya Maria itu nggak percaya sama yang namanya mitos kayak gitu, akhirnya Maria tetap kerja sama sang kakek. Lalu pada suatu hari, Maria tuh ngerasa kayak tabungannya selama dia kerja di situ udah cukup buat dia buka usaha sendiri dan berkumpul dengan keluarganya. Akhirnya dia berniat meminta izin untuk pulang kepada sang majikan, yaitu anak-anak dari kakek, dan mereka mengizinkan. Tapi dia juga harus meminta izin pada sang kakek. Tapi ketika dia meminta izin kepada sang kakek malah menangis dan terlihat seperti marah, karena gimana pun Maria itu kayak satu-satunya orang yang selalu ada buat kakek. Jadi kakek itu kayak merasa terbantu banget dengan hadirnya Maria. Jadi dia itu nggak mau kalau Maria pergi. Tapi karena Maria merasa iba dengan si kakek, akhirnya Maria tetap bekerja di sana, meski hanya setengah waktu dan tidak menginap. Tapi sang kakek itu tetap merasa tidak puas. Jadi saat Maria menyuapinya makan, si kakek gigit tangan Maria hingga jadinya itu hampir putus gitu. Dan ketika Maria tuh teriak-teriak minta tolong buat diobatin sama anak si kakek tuh malah lari ketika lihat darahnya si Maria. Mungkin dia juga takut nanti kalau dia nolong, dianya bakal dimakan sama kakek, karena kakek itu kan kena virus kanibal. Mungkin kayak gitu, makanya dia lari. Sejak saat itu,
Maria setiap lihat orang-orang itu, dia tuh kayak punya hasrat ingin makan gitu. Berarti kan dia udah tertular virus kanibal dari sang kakek. Dia bahkan pernah menggigit tangannya dan pahanya sendiri sampai berdarah. Wow. Lalu puncaknya ialah ketika Maria pulang ke rumah, lalu dia memasak daging dan darah anak-anaknya sendiri. Suaminya yang marah pada Maria akhirnya menusuk wajah Maria menggunakan pisau. Lalu Maria pun pergi dari rumah. Dan sampai saat ini, cerita Maria, sang wanita kanibal, masih dipercaya di Filipina. Dan yang kedua ada Mai Nak Prakano, berasal dari Thailand. Awal cerita bermula ketika pemerintahan Raja Mongkut. Ada sepasang suami istri. Istrinya namanya Nak dan suaminya bernama Mak. Mereka berdua tinggal di Prakanong, Bangkok. Ya. Mereka tinggal di Prakanong, Bangkok, dekat kuil Wat Mangabut. Dan saat itu Thailand itu lagi kayak kondisinya itu sedang perang. Jadi mau gak mau, Mak harus meninggalkan istrinya yang saat itu sedang hamil, karena Mak harus membela negaranya. Jadi ya, Mak harus jalanin masa kehamilannya tanpa sang suami. Dan akhirnya ketika Nak melahirkan, tuh kayaknya nggak ada orang yang tahu. Akhirnya pun Nak melahirkan sendiri. Tapi Nak mengalami pendarahan yang hebat, sehingga Nak dan anaknya meninggal dunia. Sejak saat itu, dipercaya bahwa Mainak dan sang bayinya telah menjadi hantu yang bergentayangan di Thailand. Namun cerita tidak berhenti sampai di sana. Hingga akhirnya ketika suaminya pulang, yaitu Mak, dia tidak mengetahui kalau istrinya sudah meninggal. Dan ketika dia menemui istrinya, dia melihat istri dan anaknya baik-baik saja. Mereka akhirnya hidup ya kayak keluarga normal. Meskipun Mak sudah diperingatkan oleh tetangganya, Mak tetap tidak percaya. Hingga akhirnya suatu hari Mak pun menyadari kalau istrinya sudah meninggal, dan selama ini dia hidup bersama hantu. Mak pun akhirnya pergi ke kuil dan bersembunyi di sana karena dia tuh percaya kalau nggak ada makhluk kayak halus hantu-hantu yang bakal masuk ke kuil, jadi dia tuh aman. Hingga akhirnya Nak pun dipercaya bergentayangan dan mengganggu tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Lalu berkat bantuan seorang biksu, akhirnya arwah Nak tidak mengganggu lagi. Ada yang bilang kalau arwah Nak itu dimasukkan ke dalam suatu kendi dan dibuang ke laut. Ada juga yang bilang kalau Nak sudah diubah menjadi bros dan masih disimpan sampai sekarang. Yang benar yang mana? Kalau kalian tahu, silahkan komen di bawah. Next. Selanjutnya ada Akamanto yang berasal dari Jepang. Nama Akamanto berasal dari dua kata, yaitu aka yang berarti merah dan manto yang berasal dari kata mantoru yang berarti mantel. Sama seperti namanya, makhluk ini tuh digosipkan muncul seperti manusia namun menggunakan jubah merah. Beberapa sumber juga mengatakan kalau Akamanto itu selalu menggunakan masker ketika melakukan aksinya. Konon, menurut cerita, ketika masih hidup, Akamanto ialah seorang remaja laki-laki
yang punya banyak fans. Jadi fansnya itu selalu ngikutin si Akamanto ini. Jadi akhirnya Akamanto menutupi identitasnya dan menggunakan jubah merah dan masker. Akamanto sering mencari korban, yaitu di lingkungan toilet, yaitu pada bilik terakhir seringkali terdengar suara misterius yang akan bertanya pada calon korbannya. Mau kertas merah atau biru? Dan jika korbannya memilih warna merah, maka Akamanto akan menggorok leher korbannya sampai dia bersimpah darah. Dan jika korbannya memilih warna biru, Akamanto akan mencekik korbannya sampai wajahnya membiru. Namun, bukan berarti kamu bisa memilih warna lain agar Akamanto pergi. Jika kamu memilih warna lain, maka Akamanto akan menyeret kamu ke neraka melewati lubang toilet. Konon katanya, jika kamu ingin selamat, kamu harus dengan lantang mengucapkan tidak perlu kertas atau tidak perlu tisu. Dan guys, ini yang terakhir, ada Tomino's Hell yang berasal dari Jepang. Sebenarnya kisah seram berasal pada sebuah puisi yang dibuat oleh seorang gadis kecil yang bernama Tomino. Jadi judul puisi ini itu Tomino no Jigoku, yang artinya neraka Tomino. Awal cerita, sebenarnya Tomino itu seorang gadis kecil yang cacat. Ia akhirnya menuliskan sebuah puisi buat orang tuanya. Tapi setelah lihat puisi Tomino yang isinya tuh menyeramkan, akhirnya orang tua Tomino mengurung Tomino di sebuah gudang sempit dan tidak diberi makan beberapa hari. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya Tomino meninggal dengan tidak wajar. Dan buat kalian yang ingin tahu bagaimana puisi Tomino ini dia. Tapi aku saranin baca aja di dalam hati, karena konon katanya jika kamu membaca dengan lantang atau bersuara, maka itu akan mendatangkan bencana. Ada seorang saksi dari penyiar radio Jepang yang berkata, "Aku pernah membacakan puisi Tomino di sebuah program untuk radio online dalam edisi Radio Urban Legends. Pada awalnya, semuanya normal dan baik-baik saja. Namun secara tiba-tiba, tubuhku menjadi sulit untuk digerakkan. Aku hanya bisa membaca setengah dari puisi itu dan kemudian aku menghentikannya. 2 hari kemudian, tiba-tiba saja aku mengalami sebuah kecelakaan mobil dan aku mengalami cedera. Aku mendapat 7 jahitan di tubuhku. Aku tidak ingin berpikir bahwa ini adalah karena akibat membaca puisi itu, tetapi ini sungguh di luar dugaanku." Dan banyak juga cerita malapetaka yang dia alami setelah membaca puisi ini. Jadi terserah kalian kalau mau baca, mau coba-coba baca dengan lantang, silahkan saja. Terus komen klik di bawah apa yang terjadi. Oke, sampai situ dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan komen, tekan tombol subscribe di bawah, dan tekan likes dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga ikut terhibur. Makasih, sampai jumpa.